Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat? Semangat. Baik. Pertama-tama, Ibu mau perkenalin diri dulu. Nama Ibu Suci Ramawati, panggil aja Ibu Suci. Hari ini Ibu akan mengajar tentang ekonomi. Siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Boleh, Bu, saya. Ya, silakan Mentari. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dan bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah. Baik, terima kasih Mentari. Oke, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Ini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Dan yang terakhir, mampu menyajikan hasil analisis dan diskusi sistem ekonomi. Di sini peta konsepnya terbagi 3, ada pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Oke, yang pertama pengertian sistem ekonomi. Kalau kalian dengar kata sistem ekonomi, apa yang kalian pikirkan? Satu rancangan perangkat perekonomian. Lalu ada yang lain? Ya, apa? Tata kelola. Betul ya, bisa dikatakan sebagai perangkat atau cara tentang sistem apa nih yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kegiatan perekonomiannya. Tujuannya apa? Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Seperti namanya tradisional, maka sistem ini didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, nilai-nilai kultural itu yang dipercayai oleh masyarakat. Jadi kegiatan ekonominya itu tidak berdasarkan pada profit atau untung, tapi berorientasi pada bertahan hidup. Karena sistem ekonomi tradisional berorientasi pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup, maka kebaikan dari sistem ini adalah tidak ada eksploitasi SDM atau SDA yang berlebihan, serta rendahnya tingkat persaingan. Sedangkan kelemahannya itu, peradabannya itu statis, sulit memenuhi karena alat-alatnya masih sederhana. Bagaimana bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, di sini itu adalah sistem ekonomi yang mengandalkan kekuatan mekanisme pasar. Jadi sistem ekonomi itu diserahkan semuanya ke pasar yang bergantung pada kekuatan permintaan serta penawaran. Pemerintah itu nggak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Individu diberi kebebasan dalam mengelola faktor produksi, kebaikannya, efisiensinya tinggi. Sedangkan kelemahannya itu terjadi eksploitasi terhadap faktor produksi yang tidak terkontrol nih. Lanjut, yang ketiga ada sistem ekonomi komando, di mana komando di sini itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah atau negara itu yang memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi. Jadi terbalikannya dari sistem ekonomi liberal ya, atau pasar. Nah, kebaikannya itu kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. Karena apa? Tadi pemerintah kan ikut campur tangan, jadi nggak ada tuh yang bisa memonopoli harga. Nah, sedangkan kelemahannya itu daya kreasi dan inisiatif
tidak berkembang. Komando itu ini kan ya Bu ya, semuanya itu dipegang sama pemerintah. Ya, betul. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Sistem ekonomi campuran. Ekonomi ini menggabungkan sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Jika pemerintah ikut mengawasi nih dan mengendalikan kegiatan perekonomian. Jadi pemerintah juga ikut campur tangan, nggak cuma diserahin ke swasta saja, tapi pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Nah, kebaikannya di sini adalah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Sedangkan kelemahannya pada sistem ekonomi campuran itu menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengelola sumber daya seperti itu. Bisa dipahami? Bu, saya mau tanya dong Bu. Bisa. Ya, silakan. Dari ketiga sistem ekonomi tadi, menurut versi Ibu, manakah yang paling efisien ataupun manakah yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia? Terima kasih, Bu. Baik, Ibu izin menjawab ya. Sebenarnya sistem ekonomi itu punya kebaikan dan kelemahannya masing-masing. Nggak ada yang benar-benar baik semuanya. Benar-benar lemah seperti itu. Karena masing-masing punya kebaikan dan kelemahannya sendiri. Nah, bagaimana sih sistem ekonomi yang baik untuk Indonesia? Nah, ini jawabannya. Yaitu Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila namanya. Nah, sistem ekonomi Pancasila di sini itu ciri-cirinya sesuai dengan perkembangan dan ideologi bangsa yang dimana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi Pancasila nih yang Indonesia terapin juga memiliki kebaikan dan kelemahannya juga nih. Nah, kebaikannya yang pertama itu hak milik individual terakui selama pemanfaatnya tidak bertentangan menggunakan kepentingan umum. Perekonomiannya itu ditujukan untuk kemakmuran rakyat, sedangkan kelemahannya itu proses pengambilan keputusan itu berlangsung lambat. Udah bisa bedain antara masing-masing sistem ekonomi atau belum? Udah, Bu. Coba buka Quizizz. Ibu punya kuis untuk kalian. Oke. Udah dibuka Quizizz-nya? Sudah, Bu. Iya, bentar, Bu. Ini udah kelihatan belum layar Ibu? Ya, Bu. Sudah. Dah. Ini sebutin ya kodenya. 658101. Oke. Udah semua ya? Udah semua masuk? Kita mulai ya. Silakan dijawab. Oke, udah semua. Oke. Nih, yang pertama Nuraini Aziza, peringkat satunya. Kedua Yeay. Fani, selamat. Nah, paham tentang materi sistem ekonomi ini? Sudah. Paham, Bu. Tidak, Bu, sudah cukup. Paham. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau memberi tugas nih buat kalian. Tugasnya itu ada di Google Classroom. Kalian bisa buka. Kode kelasnya ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, coba silakan untuk bergabung ke kelasnya. Nah, di sini ada daftar absen siswa kelas 10 IPS 1 dan ada tugas di bawahnya. Dikerjakan di Microsoft Word boleh, di buku tulis juga boleh. Yang pertama kalian absen dulu ya di Google Classroom. Setelah itu kalian bisa langsung kerjakan tugasnya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, adakah yang bisa ngasih kesimpulan tentang materi sistem ekonomi? Saya, Bu. Ya, silakan, Jihan.
Jadi sistem ekonomi yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, dia sistemnya ke masyarakat. Terus kedua ada sistem ekonomi komando, di mana pemegang kekuasaan penuh itu ada di pemerintah. Terus ada yang campuran. Sedangkan di Indonesia sendiri makanya sistem ekonomi Pancasila. Ya. Seperti itu, Bu. Ada lagi temennya yang mau menambahkan? Tadi Jihan ada yang kurang tuh menyebutkan sistem ekonomi apa? Pasar atau liberal? Oh iya. Iya, coba apa tuh sistem ekonomi pasar atau liberal? Siapa, Bu? Yang nggak ada campur tangan pemerintah, terus dipegang swasta, itu nggak? Ya, betul. Oke, Yeay. bukan pembelajaran hari ini ya. Oke. Baiklah, kita membaca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak Ibu, selalu jaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Siap, Ibu. Siap, Bu. Yang lebihnya itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.